Chaos Walking merupakan film terbaru yang dibintangi oleh Tom Holland dan Daisy Ridley, yang merupakan adaptasi buku pertama dari trilogi Chaos Walking karya Patrick Ness. Oh ya, seri bukunya saja dulu sampai bisa memenangkan 3 penghargaan sekaligus loh, maka tak heran jika film ini adalah salah satu film yang ditunggu-tunggu di tahun ini. Disutradarai oleh Doug Liman, film ini bisa dibilang jadi salah satu pemacu adrenalin yang bercerita tentang dunia baru, New World, yang berlatar tahun 2257. Namun diceritakan bukan dari planet bumi, melainkan planet baru yang jarak dari bumi menuju planet tersebut yaitu berjarak waktu 64 tahun. Sangat jauh bukan? Uniknya, para laki-laki yang tiba di New World tidak bisa menyembunyikan pikiran dan isi hatinya yang berwujud suara, dan mereka menyebut fenomena itu dengan The Noise. Nah, penasaran bukan dengan cerita apa yang disajikan dari film Chaos Walking ini? Simak terus tayangan ini dan film pun dimulai. Film ini dimulai dengan memperlihatkan Tom Holland sebagai Todd Hewitt dan anjingnya yang dinamai dengan Menci. Walaupun Todd terlihat nampak tidak terlihat berbicara, namun isi pikiran dan hatinya membentuk sebuah gelombang visual yang membuat semua yang dia pikirkan bisa terdengar oleh siapapun. Dan itulah yang disebut dengan noise. Di saat itu Todd belum mampu mengendalikan noise miliknya, sehingga di saat Todd berpapasan dengan pendeta, tanpa sengaja ia menyinggung pendeta itu sampai marah. Di tempat inilah para koloni mendirikan tempat tinggal, dan mereka menyebut tempat itu sebagai kota Prentice Town. Kota itu diatur dan didirikan oleh wali kota David Prentice dan anaknya David Prentice Jr. Seperti yang kalian lihat, di kota itu sama sekali tidak ada wanita. Diceritakan dulu di saat Todd masih kecil, para wanita konon dibunuh oleh penghuni asli New World, yaitu makhluk menyerupai manusia yang mereka namai dengan Speckle. Karena hal itulah Todd dirawat dan dibesarkan oleh 2 orang petani yang bernama Ben dan Killian. Di saat itu Todd terpengaruh oleh wali kota. Todd mengira wali kota menyukainya lebih dari anaknya sendiri. Ben dan Killian pun menjelaskan pada Todd bahwa wali kota bukanlah teman dan dia tidak seperti yang Todd kira. Bahkan di saat Todd tertidur, dia memimpikan dirinya di masa kecil yang diberi hadiah sebuah pisau dari wali kota. Dan wali kota berpesan pada Todd, hanya kitalah yang tersisa, kita harus saling melindungi. Dan untuk melakukan itu, penting sekali Todd belajar menjinakkan sesuatu, yang artinya Todd harus menghancurkan mereka, kendalikan mereka dengan cara membunuh mereka semua, karena di tempat itu laki-laki harus membunuh. Di waktu yang bersamaan di saat itu di luar angkasa, pesawat besar kloter kedua terlihat menurunkan sebuah kapsul menuju dunia baru. Kapsul itu berisi beberapa pria dan 1 wanita. Namun di saat mereka memasuki atmosfer dunia baru, para pria tiba-tiba dikejutkan dengan suara dan visual yang tercipta dari pikiran mereka sendiri. Sontak hal itu membuat mereka panik dan sangat ketakutan. Keesokan harinya di saat Todd bekerja di ladang, tanpa sengaja ia melihat seseorang mencuri makanan dari rumahnya. Orang itu sangat cepat dan tanpa noise. Kemudian Todd mengejar sampai di tengah hutan. Dan di sana Todd malah menemukan bangkai kapsul luar angkasa yang sudah hancur dan juga beberapa makam di samping bangkai kapsul luar angkasa itu. Todd lalu berlari untuk memberitahukan semua hal yang dia lihat pada wali kota. Namun di perjalanan Todd malah tidak dapat mengontrol noise-nya, sehingga semua warga mendengar dan melihat visual noise dari Todd yang membuat kegaduhan di saat itu juga. Wali kota dan para warga pun kini diantar oleh Todd ke tempat di mana kapsul pesawat luar angkasa itu jatuh. Wali kota bertanya pada Todd, seperti apakah orang yang dia kejar tadi? Todd berkata orang itu sangat cepat dan anehnya dia tidak mempunyai noise.
Find her. Dan ternyata orang yang Todd kejar adalah seorang wanita. Karena di New World ternyata para wanita tidak mempunyai noise, dan noise hanya muncul pada pria saja. Dengan segera wali kota dan para warga beserta anak buahnya segera mencari wanita itu. Dan di saat Todd sendirian di puing-puing pesawat itu, tanpa sengaja ia malah bertemu dengan wanita yang dimaksud tadi. Todd sepertinya sedikit kaget karena untuk pertama kalinya dia melihat seorang wanita. Todd juga berusaha untuk diam dan mengontrol noise-nya, namun noise-nya belum bisa dikendalikan, sehingga wanita itu melarikan diri kembali. I found her! Wait! Shit. Stupid noise. Sampai akhirnya ia terkepung dan tertangkap oleh wali kota. Lalu kemudian dia dibawa ke rumah wali kota, dan di sini wali kota menjelaskan pada wanita itu tentang noise yang hanya berefek pada pria saat mendarat di New World, sedangkan pada wanita noise tidak berpengaruh. Wali kota juga memberitahu wanita itu bahwa dulu ada perang dengan pribumi New World yang mengakibatkan para wanita di New World punah karena dulu kaum Speckle menyerbu koloni manusia dan mereka membunuh semua wanita, membantai semuanya dan hanya menyisakan para pria saja. Setelah mendengar hal itu, wanita itu pun mau berbicara, dan ia berkata bahwa dirinya adalah pengintai yang dikirim untuk memantau New World, sedangkan kapal induknya adalah sebuah pesawat luar angkasa berukuran sangat besar yang menampung 4.000 manusia, hewan, dan tumbuhan di dalamnya. Lalu di saat wali kota menenangkan para warga yang semakin gaduh, David sementara menjaga wanita itu. Sama seperti Todd, David juga baru pertama kali melihat wanita, sehingga hal itu membuat David dengan ceroboh memainkan peralatan luar angkasa dan membuat alat itu meledakkan rumah wali kota. Tak menyia-nyiakan kesempatan, wanita itu pun melarikan diri dan bersembunyi di bawah rumah wali kota. Namun tanpa sengaja, wanita itu malah kebetulan mendengar percakapan antara wali kota dan pendeta, yang mana ternyata wali kota punya niat untuk merebut kapal induk luar angkasa untuk mengendalikan planet dunia baru dan menguasainya. Dan kini mereka mencari wanita itu. Di saat mereka semua pergi, Todd malah masuk ke dalam rumah hancur itu, dan ia mengambil tas beserta peralatan luar angkasa untuk ia bawa pulang. Namun saat sampai di gudang, ia malah menemukan wanita itu ketakutan bersembunyi di sana. Oh my god, girl, she's here. Yellow hair, shit. What the hell? Space girl, oh my god. Girl, be a man. Tiba-tiba salah satu anak buah wali kota tiba di sana dan ia menemukan jaket wanita itu di sekitar sana. Ia mencoba memaksa untuk menggeledah gudang, namun pada akhirnya Ben dan Killian berhasil mengusir orang itu. Dan mereka bertiga pun kini melihat wanita itu di gudang, dan mereka lalu berdiskusi tentang masalah yang akan menimpa mereka jika menyembunyikan wanita itu di sana. I'm not gonna give her back to the mayor, Killian. I can't do that. I like her hair. Dan karena Todd bersikeras ingin melindungi wanita itu dari wali kota, Killian dan Ben pun berkata, jika Todd ingin melindungi wanita itu, maka ia harus pergi ke kota lain yang bernama Parbranch, yang mana di Parbranch terdapat juga manusia terakhir yang tersisa. Namun Ben berpesan pada Todd, jika setibanya nanti ia tiba di kota Parbranch, jangan pernah bilang kalau mereka berasal dari kota Prentice Town. Kemudian di saat Todd bersiap pergi dengan kudanya, tiba-tiba wali kota dan para anak buahnya tiba di sana, dan wali kota mendesak Todd yang tidak mahir menyembunyikan noise-nya, sehingga wali kota tahu kalau mereka menyembunyikan gadis itu di gudang. Lalu di saat mereka ingin menangkap wanita itu berhasil menghidupkan motor di gudang dan melarikan diri dengan motor itu. Dan ketika Todd menyusul wanita itu, Killian malah tertembak karena berusaha menghalangi anak buah wali kota yang akan menembaki Todd. Killian pun tewas di saat itu juga, sedangkan Todd bersama wanita itu dikejar sampai mereka berdua jatuh ke dalam jurang. Yang mengakibatkan motor rusak parah dan kuda yang dibawa Todd patah kaki, sehingga Todd pun terpaksa membunuh kuda itu untuk mengakhiri penderitaannya. Mereka berdua pun kini harus berjalan kaki untuk menuju kota Parbranch yang letaknya sangat jauh. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada suara yang mendekat, yang ternyata itu hanyalah Menci yang mengikuti Todd. Sedangkan wali kota Prentice Town di sana dia sedang menyiapkan pasukan bersenjata untuk menangkap Todd dan wanita itu. Dalam pelariannya saat lapar, Todd mencari makan dengan cara berduel dengan monster penghuni sungai. Dan lalu dia memakan monster bertentakel itu. Sambil makan, wanita itu bercerita pada Todd bahwa dirinya lahir di kapal dan baru pertama kali memakan makanan sungguhan. Walaupun berasal dari bumi,
Namun dia dan orang tuanya sama sekali tidak pernah melihat bumi, karena jarak dari bumi menuju dunia baru membutuhkan waktu selama 64 tahun. Kakek dan neneknya lah yang berasal dari bumi. Dulu mereka semua mencari tempat baru untuk ditinggali dengan berharap dapat hidup lebih baik di dunia baru. Namun ternyata mereka sama sekali tidak tahu apa-apa tentang noise. Kini mereka berdua pun melanjutkan perjalanan, sampai akhirnya mereka tanpa sengaja melihat noise dari Speckle. Mereka pun dengan cepat menghindari para Speckle yang berbahaya itu. Di saat mereka berteduh dari hujan, Todd malah memvisualkan noise-nya yang berciuman dengan wanita itu. What are you doing? Disinilah untuk pertama kalinya wanita itu memperkenalkan dirinya, dan namanya adalah Viola Ed. I'm Viola. I'm Todd. Todd Hewitt. Yeah, I know. Di saat Todd dan Viola kembali berjalan, mereka malah menuju pedesaan Speckle yang berbahaya. Mereka pun kembali menghindar. Namun kali ini mereka kini malah bertemu dengan salah satu Speckle. Todd dengan terpaksa harus berhadapan dengan Speckle itu. Namun anehnya di saat Speckle itu berhadapan dengan Viola, ia malah meniru gerakan Viola. Sepertinya Speckle itu juga terkejut. Dan di saat Todd mau membunuh makhluk itu, Viola melerainya sehingga Speckle itu melarikan diri. Akhirnya setelah perjalanan panjang dan melelahkan, Todd dan Viola pun sampai di kota Firebrand. Namun ada yang berbeda, yang mana hal itu membuat Todd sangat kebingungan. Di kota itu para wanita masih ada, dan mereka hidup bahagia berdampingan dengan para pria. Bahkan wali kotanya sendiri jugalah seorang wanita. Di saat ia menanyakan asal dari Viola dan Todd, Viola malah bilang kalau mereka berasal dari kota Prentice Town. Terlihat warga di sana langsung ketakutan dan Todd pun diikat. Anehnya mereka bilang kalau setiap pria yang datang dari kota Prentice ke Firebrand, maka pria itu akan dihukum gantung. Namun ternyata hal itu tidak berlaku bagi para remaja seusia Todd. Mereka pun kini untuk sementara diperbolehkan untuk tinggal di kediaman wali kota Firebrand yang bernama Hildy. Di sana mereka diberi pakaian, makanan, dan tempat untuk tidur. Viola lalu memberitahu niat dirinya datang ke Firebrand adalah untuk meminjam alat komunikasi yang akan Viola gunakan untuk memperingati armada kapal. Yang mana setibanya armada itu di New World, mereka akan diserang penduduk Prentice Town. Namun sayangnya karena penduduk di sana mencoba untuk hidup sederhana, mereka membiarkan mesin komunikasi hancur begitu saja. Namun Hildy bilang bahwa ada satu tempat bernama Hypen, yang sangat besar kemungkinan di sana masih ada alat komunikasi yang Viola butuhkan. Dan Hypen juga merupakan pemukiman pertama koloni manusia di New World, yang berarti di New World ternyata tak hanya ada kota Prentice Town dan Firebrand saja, seperti yang Todd pikirkan. Faktanya di New World terdapat banyak sekali pemukiman yang tersebar di seluruh planet New World, dan Todd baru tahu akan hal itu, karena selama hidupnya dia telah diperdaya oleh wali kota Prentice Town. Di sisi lain, wali kota David yang telah mengetahui Todd dan Viola yang sudah sampai di Firebrand, kini dia, pendeta, dan anak buahnya menyusul untuk menangkap mereka. Sedangkan Todd yang tidak bisa tertidur, dia kemudian menghampiri Viola dengan membawa buku jurnal milik ibunya. Todd bilang pada Viola bahwa dia tidak pernah membaca buku jurnal itu, dikarenakan dulu pendeta membakar semua buku di saat Todd masih kecil. Karena pendeta berpikir terlahir dengan noise adalah anugerah. Noise sudah cukup untuk pendidikan anak-anak. Intinya Todd tidak bisa membaca buku. Dengan sukarela, Viola pun membacakan buku jurnal itu untuk Todd, yang mana dalam buku itu tertulis kenyataan bahwa dulu wali kota David dan pendeta mulai memasuki pikiran para warga pria. Karena mereka ternyata tersudut oleh para wanita. Para pria sama sekali tidak bisa mengetahui isi hati dan pikiran dari para wanita, dan mereka terganggu akan hal itu. Bahkan pendeta menyebut wanita tidak mempunyai jiwa karena tidak memiliki noise. Sampai akhirnya wali kota dan pendeta berhasil mempengaruhi semua pria untuk membunuh semua wanita di sana. Wanita tua sampai bayi sekalipun mereka semua dihabisi. Mengetahui hal itu jelas Todd kecewa dan sangat marah. Ternyata bukan kaum Speckle lah pelaku pembantaian itu. Lama suara sirine kota Firebrand berbunyi ketika pasukan kota Prentice Town memasuki wilayah Firebrand. Todd pun bergegas menghampiri Viola, yang ternyata di saat itu Viola telah berhasil melumpuhkan satu orang suruhan dari David. Mereka kemudian berlari lewat belakang, namun sayangnya pendeta melihat mereka. Todd dan Viola pun kemudian bersembunyi di sebuah gudang. Wali kota David pun kemudian memanfaatkan Ben untuk membujuk Todd agar keluar, dan itu demi keselamatan mereka berdua. Namun setelah Ben bertemu dengan Todd yang sudah mengetahui isi jurnal peninggalan ibunya,
Dia pun marah pada Ben karena Ben telah berbohong dan menutupi kenyataan selama bertahun-tahun pada Todd. Setelah itu, karena Ben merasa bersalah, ia pun memutuskan untuk membantu Todd dan Viola dengan cara Ben keluar dengan membawa Viola. Namun itu hanyalah Viola visual hasil dari kemampuan noise dari Ben sendiri. Todd dan Viola kemudian melarikan diri lewat pintu belakang. Namun sayangnya pelarian itu diketahui lagi oleh pendeta. Sampai akhirnya pengejaran itu berakhir di sungai yang sangat deras. Todd dan Viola pun berhasil meloloskan diri dari pendeta. Akan tetapi pelarian itu berakhir dengan kematian Menci, anjing kesayangan Todd yang dibunuh dengan sengaja oleh pendeta. Dan hal itu membuat Todd sangat sedih dan terpukul. Mereka berdua pun kini kembali melanjutkan perjalanannya lagi. Sampai akhirnya di tengah perjalanan mereka menemukan neruntuhan bangkai kapal luar angkasa raksasa. Yang diyakini Viola pesawat itu adalah pesawat tua jajaran ekspansi, alias pesawat koloni pertama di New World. Lalu tak lama mereka melihat kumpulan noise dari koloni David menghampiri. Karena takkan cukup waktu untuk pergi ke Hyphen, Viola pun memutuskan untuk menghubungi armada kapalnya dengan menggunakan pemancar sinyal dari pesawat itu. Itu pun jika mereka beruntung pemancar sinyalnya masih aktif. Mereka pun masuk dan menemukan pemancar sinyal itu. Namun sayangnya pemancar sinyal itu tidak berfungsi karena antenanya terlepas. Dan untuk memperbaikinya, Todd harus bersusah payah naik ke atas puncak dari antena itu berada. Sedangkan David dan pasukannya kini semakin mendekat. Tak lama Todd pun berhasil menyambungkan antena itu dan pemancar pun berfungsi kembali. Namun sayangnya, di saat Viola hendak mengirim sinyal, pendeta datang dan menyerang Viola. Awalnya Viola tersudutkan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun akhirnya Viola membakar pendeta itu dengan peralatan canggih miliknya. Sedangkan di saat itu di luar, David menyandera Ben untuk memancing Todd keluar. Dan di saat Todd berhasil dipancing keluar, David malah menembak Ben sampai membuat Ben sekarat. Di saat seperti itulah Ben memberikan pisau pada Todd dan membisikkan Todd bahwa ia harus melawan David. Di saat yang bersamaan, Viola berhasil mengirimkan sinyal transmisi untuk armada kapalnya. Dan Todd kini bertarung habis-habisan dengan David. Sampai akhirnya di detik-detik Todd tersudutkan oleh David, kini Todd mulai bisa mengendalikan noise-nya dengan cara menghadirkan visual ibunya beserta seluruh wanita yang telah David bunuh. Untuk sesaat itu mampu mengalihkan David, sampai Viola pun datang memukul dan mendorong David jatuh ke bawah. Di saat itu Todd sekarat karena dada kanannya terkena tembakan dari David. Sampai akhirnya kapal armada Viola datang ke sana menghampiri, dan Todd pun menutup mata, namun tentu ia tidak tewas. Todd kembali tersadar dan bangun di ruangan berteknologi canggih, dengan keadaan lukanya yang sudah sembuh dan film pun tamat. Nah, bagaimana dengan film terbaru dari Tom Holland kali ini? Apakah kalian menyukainya? Sangat suka sekali, atau biasa aja Min? Coba tuliskan di kolom komentar. Kalau menurut pendapat Mimin sendiri sih, walaupun dulu buku novel dari Chaos Walking ini sempat mendapatkan 3 penghargaan bergengsi sekaligus, namun gimana ya, untuk filmnya sendiri agak sedikit mengecewakan. Namun tak apa, saya cukup puas juga dengan para aktor yang bermain di film ini. Bagaimana ya cara menjelaskannya? Ya udah deh, coba kalian tuliskan sendiri secara keseluruhan bagus atau tidaknya film ini. Oke, dan cukup untuk pembahasan film kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya ya, biar Mimin semakin semangat bikin video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan goodbye.